Assalamualaikum sahabat-sahabatku, apa kabar? Di video kali ini saya memberikan judul Aglonema bisa dicangkok. Apa iya? Untuk sahabat-sahabat yang punya tanaman aglonema, setelah beberapa lama, setelah daun-daun tuanya lepas akan tampil batang yang demikian. Aglonema yang berbatang panjang tampilannya tidak cantik lagi. Kondisi batang panjang yang seperti ini selain mengurangi keindahan, juga rawan patah. Nah, kondisi patah berarti emergensi, karena kita tidak siap memindahkan indukan yang patah pada media yang tepat. Karenanya, sebaiknya kita lakukan cangkok saja. Selain tampilannya lebih cantik, aman dari patah karena guncangan, dan saat nanti dipisahkan, anakan-anakan baru akan bermunculan di sekitar batang yang dipotong. Awalnya, saya juga tidak percaya perbanyakan aglonema salah satunya bisa melalui sistem cangkok. Menurut pelajaran di sekolah dulu, syarat mencangkok adalah tanaman harus berkayu. Sedangkan kalau dilihat dari jenisnya, aglonema ini bukan termasuk dikotil atau tanaman berkayu. Sehingga kalau dalam judul video saya, aglonema bisa dicangkok, pertanyaan saya ini pasti mewakili pertanyaan sahabat-sahabat sebelumnya juga. Karena lazimnya pencangkokan hanya bisa dilakukan untuk tanaman berkayu, sedangkan aglonema tidak. Tapi jangan salah ya sahabat-sahabat, ternyata aglonema bisa dicangkok. Karena tentu saja cara cangkoknya berbeda. Tujuannya sama, merangsang pertumbuhan akar dari batang. Jadi ini bukan perkecualian khusus untuk tanaman aglonema dalam hal ini. Sahabat-sahabat, kelebihan mencangkok aglonema ini yang pertama, pertumbuhan daun tidak mengecil setelah dipindah ke media atau pot yang baru. Maksudnya begini sahabat, sebenarnya aglonema ini bisa diperbanyak dengan stek. Jadi kalau indukan ini patah, bisa saja kita tanam secara stek. Tapi 50-50 ya, bisa sukses hidup dan bisa juga mati. Nah kalau hidup, kondisinya pada daun termuda akan mengecil. Karena pada kondisi dia ditanam kurang asupan nutrisi yang biasa diserap oleh akar. Karena tidak ada akar, sehingga dia kehilangan salah satu bagian yang mendukung kestabilan tumbuhnya. Maka akan tercermin pada kondisi daun terakhir atau teratas, berupa kondisi yang mengecil nantinya. Jadi sahabat-sahabat bisa tahu bahwa kondisi daun aglonema mengecil di bagian atas salah satunya adalah karena proses stek pada tanaman yang tanpa akar. Atau ada masalah lain yaitu karena adanya tumbuh bunga. Jadi walaupun akarnya banyak, tapi ada bunga menyebabkan daun mengecil. Karena konsentrasi tumbuhnya sedang dicurahkan pada pertumbuhan bunga. Ya, itu cuma contoh saja ya sahabat-sahabat. Sekarang kita kembali ke topik utama, yaitu tentang mencangkok pada aglonema. Sahabat-sahabatku, kelebihan mencangkok juga akan lebih subur. Karena pada saat kita pindahkan, dia sudah lebih siap. Sudah membawa akar banyak, yang nantinya akan menyerap nutrisi pada media tanam untuk disuplai ke tanaman yang baru dipisahkan. Meskipun demikian, resiko stres pasti ada, tapi tidak akan terlalu berarti. Sebagaimana yang kita tahu, umumnya resiko menanam menggunakan akar lebih rendah dibandingkan tanpa akar. Iya kan? Saya sudah menerapkan sistem cangkok ini pada beberapa aglonema saya yang batangnya mulai meninggi. Yang ini aglonema frozen saya. Kebetulan
Alasan utama saya mencangkok pada aglonema saya ini adalah karena faktor keamanan. Dengan batang yang meninggi dan daunnya banyak, jadi rawan patah jika sering tergoyang-goyang. Pink Katrina ini juga saya cangkok. Dengan dicangkok, posisinya jadi stabil. Bonusnya, nanti kalau tumbuh akar pada batangnya, berarti akan punya tanaman baru yang bisa dipindahkan. Untuk mencangkok seperti ini, kita harus mempersiapkan media tanamnya, kemudian gelas plastik yang sudah tidak terpakai, kemudian selotip dan gunting. Untuk gelas plastiknya, saya sudah berikan lubang di tengah seperti ini, supaya pas dengan batang aglonema. Akar-akar yang tumbuh di dalam media gelas ini nantinya diharapkan tidak tumbuh menghujam ke bawah, jadi sebatas di dalam gelas saja, sehingga kita lebih mudah untuk memotong batang aglonema yang sudah mulai tumbuh akar. Kemudian kita gunting di salah satu sisi gelasnya, supaya mudah untuk menyarungkan pada batang aglonema. Untuk aglonema yang akan kita cangkok, sebelumnya kita kurangi dulu bagian medianya, supaya gelasnya agak tertanam sedikit. Sehingga tampilan gelasnya tidak tampak terlalu nangkring. Setelah kedalaman yang kita kehendaki sudah cukup, kita langsung saja meletakkan gelas yang sudah kita belah di bagian pinggirnya. Seperti ini ya sahabat-sahabatku. Nah, sudah terpasang gelasnya. Sekarang kita letakkan selotip di bagian yang terbelah, agar media yang ada di dalamnya tidak berhamburan keluar. Saya meletakkannya pada 3 tempat, yaitu di bagian atas, tengah, dan agak ke bawah. Setelah siap, kita masukkan medianya. Di pinggiran gelas plastik ini saya tempatkan tanah, supaya gelas plastik tidak oleng, juga sebagai pemberat untuk potnya. Untuk media tanamnya, saya menggunakan media tanam yang saya beli sudah kemasan. Komposisinya terdiri dari sekam bakar, sekam mentah, dan kohe. Pengisian media tanam yang di dalam gelas plastik ini agak dipadatkan untuk merangsang pertumbuhan akar. Kemudian kita sesuaikan kerapian di pot yang bagian bawah dan bagian atas. Setelah siap, baru kita siram. Siram secara merata sahabat-sahabat. Disiram sampai jenuh, karena untuk 1 minggu ke depan kita tidak akan menyiramnya dulu. Dan tidak lupa untuk pertama kali proses seperti ini, saya menggunakan vitamin B1 pada air siramannya. Setelah disiram, tanaman diletakkan di tempat teduh untuk selama 2 minggu, supaya tanaman tidak stres. Setelah proses pencangkokan seperti ini, biasanya dalam 2 bulan sudah tumbuh akar. Jika sudah tumbuh akar, nantinya kita tinggal memotong bagian bawah gelas saja. Kita pindahkan tanaman induknya, dan bagian batang bawah dan akar-akarnya ditinggalkan pada pot yang lama. Nah, di situ nantinya akan tumbuh anakan-anakan yang baru. Nah, itulah pengalaman saya mencangkok aglonema. Kiranya sampai di sini dulu ya sahabat-sahabatku.
Semoga bermanfaat untuk aglonema sahabat-sahabat yang ada di rumah. Sampai di sini dulu sahabat-sahabatku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.